Selamat sore remaja dan pemuda GKI Lasem yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Pada Sabtu ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami datang padamu pada sore hari ini. Kami bersama-sama bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih setiamu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau yang juga terus melimpahkan akan berkat-berkat-Mu, perlindungan-Mu kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama rindu kembali untuk mendengar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami, sehingga kami boleh memahami akan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dari 1 Tawarik 28 ayat 1 sampai dengan 21. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya, bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan segala pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segala puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda. Dan dari antara anak-anak ayahku ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya, dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku sampai sekarang ini. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntunlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya engkau tetap menduduki negeri yang baik dan mewarisinya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Sebab jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruang-ruangnya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup perdamaian. Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya.
mengenai perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan barang-barang kudus, mengenai rombongan para imam dan para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah, dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah, yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya yang dari emas seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampunya, dan perak untuk kandil perak seberat yang diperlukan perak untuk satu kandil dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk perak, dan perak untuk meja-meja dari perak. Selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu dan pokor-pokor penyiraman, dan kendi-kendi juga pada piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran, untuk ukupan seberat yang diperlukan, dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpuan kedua kerub yang mengembang sayapnya sambil menudungkan tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu, janganlah takut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai." Sesungguhnya rombongan para imam, para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Saudara remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sudah sering dengar lagu "Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita." Saudara, lagu ini mau mengatakan pada kita bahwa masa muda itu masa yang banyak cita-cita, banyak angan-angan, banyak harapan, banyak idealis yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Dan itu bagus untuk remaja dan pemuda, menjadi energi untuk menjadi daya pacu, sehingga remaja dan pemuda bisa mencapai apa yang diharapkan. Tapi saudara, kita harus melihat bahwa dalam kenyataan hidup tidak sepenuhnya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu terwujud. Apa yang menjadi idealis kita, apa yang menjadi pemikiran kita, harapan kita, tidak selalu terwujud. Dan ketika harapan ataupun cita-cita itu tidak terwujud, bagaimana dengan sikap kita? Mari saudara, kita belajar dari sikap Daud. Daud, dia punya keinginan yang begitu bagus dan begitu baik. Dia ingin supaya tabut perjanjian Tuhan itu tidak ada di kemah lagi, tetapi dibangunkan sebuah bangunan yang permanen, yang indah, yang bagus, sehingga umat Tuhan lebih bisa beribadah. Tetapi saudara, kita mengetahui bahwa ternyata apa yang menjadi harapan dari Daud itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Katakan di ayat 3, "Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku."
sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Saudara yang dikasihi Tuhan, keputusan dari Tuhan ini tentu sedikit banyak membuat Daud itu kecewa. Kenapa keinginan baiknya, apa yang diangan-angankan itu tidak Tuhan izinkan untuk dilakukan? Dia tidak boleh merealisasikan itu. Bisa saja saudara, sikap atau keputusan dari Tuhan ini membuat Daud malu, kecewa, dan bahkan juga membuat Daud marah kepada Tuhan. Sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, Daud yang ingin mendirikan sebuah bait Allah, tentu dia akan sangat merasa kecewa karena keinginannya itu baik. Tapi ternyata saudara, kita bisa melihat di sana bahwa Daud itu ternyata tidak seperti itu. Dia bisa menerima apa yang menjadi keputusan, realitas yang ada. Dia menerima dengan legowo apa yang menjadi keputusan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Dan mau mengatakan kepada kita bahwa Daud itu mau mendengar akan suara Tuhan. Dia mau juga mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Ini sungguh menarik ya saudara. Bahwa Daud di sini dia tetap mengucap syukur untuk segala sesuatu yang dia alami. Dia bersyukur untuk segala perjalanan kehidupannya yang telah Tuhan berikan. Dia bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Dia menyadari bahwa dia dipilih oleh Tuhan, dia dikaruniai oleh Tuhan menjadi raja dari kaum bangsanya, dan dia mensyukuri juga bahwa anaknya Salomo menjadi raja menggantikan dia. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa Daud bisa melihat akan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Daud masih dapat melihat berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Nah saudara, marilah ini menjadi teladan bagi kita untuk dapat kita renung. Kedua yang menarik dari Daud adalah Daud tetap mengasihi Tuhan dan tetap melayani apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dalam pembangunan bait Allah. Dia dukung secara penuh. Dia mendukung akan Salomo untuk dapat merealisasikan akan pekerjaan Tuhan itu. Daud mau bekerja di balik layar, dia bersedia untuk namanya tidak tercantum di dalam sejarah pembangunan bait suci sebagai nama yang pertama. Tetapi Daud memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan Salomo dalam pembangunan bait suci itu. Emas, perak yang begitu berharga, semuanya diberikan. Nah saudara, ini satu hal yang seharusnya juga menjadi teladan dalam kehidupan kita. Walaupun harapan kita tidak terwujud dalam realita kehidupan kita, marilah kita tetap mau melayani Tuhan. Kita mau mengusahakan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jangan patah semangat, tetapi tetaplah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dan pekerjaannya. Ada satu doa yang sungguh menarik, di sana dituliskan demikian. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk mengubah sesuatu yang bisa aku ubah, dan berilah aku kesabaran pada sesuatu yang tidak bisa aku ubah, dan beri aku kebijaksanaan untuk membedakan antara keduanya. Saudara, dalam kehidupan kita, idealisme kita ataupun cita-cita kita tidak selalu dapat terwujud dalam realita. Tetapi marilah kita selalu mengusahakan yang terbaik. Dan kalaupun apa yang kita harapkan, apa yang menjadi idealisme kita tidak dapat terwujud,
janganlah kita patah semangat, tetapi marilah kita tetap mensyukuri akan segala sesuatu yang terjadi, dan kita percaya bahwa itu yang terbaik bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan saya mau mengajak saudara untuk kita menyanyikan sebuah lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.